Assalamualaikum guys. Hari ini Abah jumpa dengan Master Cryptocurrency Bembeng Irawan sambil ngopi bahas tentang cryptocurrency ya. Oke guys. Jadi cryptocurrency itu apa Pak Bembeng? Cryptocurrency itu adalah aset digital. Aset digital. Tapi kok selama ini dibilang orang cryptocurrency itu adalah uang. Gimana itu ceritanya? Kalau bisa jadi uang. Kalau lebih tepatnya, kenapa itu tidak bisa dikatakan uang? Karena uang itu harus ada regulasi atau peraturan dari pemerintah. Pemerintah yang untuk artinya mengesahkan sesuatu itu menjadi suatu mata uang yang sah. Namun kalau cryptocurrency lebih tepatnya disebut dengan aset digital. Aset digital ya. Aset digital. Oh pantas lah. Seperti di alam nyata ini, yang kita tahu selama ini seperti emas, perak, itu udah jadi aset ya. Nah, tapi ini aset. Karena dia cryptocurrency ini sifatnya digital, makanya dibilang asetnya aset digital. Ya, aset digital. Nah, gitu guys. Cryptocurrency itu adalah sebuah aset. Bukan nggak bisa dibilang mata uang digital ya guys, karena kalau pada saat kita berikan dia kalimat uang, artinya harus ada persetujuan dari regulasi yang berlaku. Artinya cryptocurrency jadi tunduk kepada satu negara atau satu bank, begitu ya. Padahal cryptocurrency itu tidak tunduk kepada negara atau bank manapun juga. Nah, tentang tunduk ke satu negara, yang tunduk kepada satu negara itu adalah exchangernya. Exchangernya itu tempat pertukaran daripada aset digital itu, cryptocurrency tersebut harus melaporkan atau menerima izin dari pemerintah. Itulah yang harus tunduk ya. Harus tunduk. Dan cryptocurrency ini masuk ke dalam komunitas Exchanger tadi. Contoh exchanger apa aja? Contoh exchanger. Kalau di Indonesia, exchanger yang ada Bitcoin Indonesia, Bitcoin di Indodax.com, kemudian di toko kripto, Luno. Kalau di luar negeri, Binance, Exchanger, Binance ya udah terkenal ya. OKX, Exchanger dan banyak. OKX itu exchanger juga. Exchanger juga. Exchanger dari tempat pertukaran aset digital, bisa nanti Bitcoin ditukar ke USDT, Bitcoin tukar Ethereum, dan seterusnya. Gitu ya. Dan kalau tentang cryptocurrency-nya, sudah sistem teknologinya, dia peer to peer. Peer to peer itu maksudnya? Jadi orang ke orang bisa transfer cryptocurrency aset digital dari satu orang ke satu orang lainnya. Manfaatnya cryptocurrency dalam kehidupan ini apa? Manfaatnya cryptocurrency kalau saat ini dijadikan suatu tren ya, tren untuk kaum milenial, untuk bertransaksi. Ada juga untuk jual beli, dagang gitu bisa juga. Dijual belikan. Oh, bisa diperjualbelikan. Dijual belikan. Itulah di exchanger tadi. Di exchanger tersebut. Sehingga itu juga ada juga cryptocurrency sebagai aset, ada yang menyimpan di holding. Holding dalam waktu tertentu, dalam masa tertentu, harganya fluktual. Bisa kadang turun, bisa naik sesuai dengan pasar. Kalau di pasar kita bicara tentang ekonomi supply dan demand. Supply dan demand. Jadi setiap cryptocurrency, contohnya satu koin Bitcoin supply-nya itu 21 juta. Bitcoin ada di Indonesia itu 21 juta. 21 juta koin. 21 juta koin guys. Harga satu koin berapa Bitcoin? Harga satu koin update terkini adalah 800 juta lebih. 800-an juta. Koin yang banyak 21 juta koin guys. Wah, ngeri ya? Ya luar biasa. Pernah mencapai dulu di angka 50 juta.
50 juta harga. Harga Bitcoin sekitar tahun 2018 Hah? itu 50 sampai 60 juta. Sekarang 800-an juta Sekarang ya. 800 juta. Dalam tempo beberapa tahun saja ya. Iya. Gila. Pak Bembeng udah berapa lama main di cryptocurrency ini? Saya mengenal ya, mengenal dan tertarik itu pada tahun 2018. 2000 saya sudah ya sedikit-sedikit belajar, kemudian banyak komunitas main, kita beli. Namun pada saat sekarang ya karena itu tadilah kita perlu menjelaskan kepada kawan-kawan apa yang namanya aset digital itu lebih tepatnya adalah aset digital, komoditi digital seperti padi, jagung, itu komoditi alam nyata ya. Iya. Jadi ini yang saya sampaikan di sini bukan uang. Kalau dikatakan uang dia harus ada peraturan atau regulasi dari pemerintah yang sah. Dia lebih tepatnya di aset digital, komoditi digital. Itu aja. Ke depan itu gimana kira-kira menurut Pak Bambang masalah peluang cryptocurrency ini? Berkaitan dengan industri 4.0 saat ini yang dikatakan ada namanya istilahnya fintech, financial technology. Jadi ke depan tentang aset digital ini adalah peluang bagus untuk menyimpannya sebagai aset. Jadi ini peluangnya sangat bagus sekali karena ke depan memang ini sangat digunakan oleh masyarakat dunia. Supaya untuk biaya transfer itu cepat gitu ya? Maksudnya apa tuh? Untuk protokol transaksi, protokol transaksi akan lebih cepat. Akan lebih cepat ya? Akan lebih cepat dibandingkan transfer melalui ya atau apalah gitu ya? Karena langsung pair to pair kita bisa punya dompet sendiri. Oh, kita harus punya dompet digital juga? Iya, kita harus punya dompet digital. Contohnya dompet digital itu seperti apa? Dompet digital itu untuk contoh kita ingin memiliki Bitcoin, kita harus memiliki dompet Bitcoin. Dompet Bitcoin. Jadi berarti satu cryptocurrency satu dompetnya gitu? Iya, benar. Satu cryptocurrency itu satu dompet. Wallet kripto. Jadi untuk penyediaan dompet itu ada di exchanger sudah menyediakan. Oh, jadi dari satu exchanger itu berkumpul lah beberapa dompet. Beberapa dompet ya benar. Dari dompet A mau ngirim ke dompet B. Iya. Melalui exchanger itu lah. Tapi kalau dia mempunyai sama-sama dompetnya, bisa langsung pair to pair. Bisa pair to pair. Oh gitu, itulah dia manfaat apanya ya? Perjalanan finansial, aset itu ya? Aset itu bisa lebih cepat ya. Jadi, cepat. Keamanan dompet ini gimana? Keamanan dompet ini sangat ya bagus ya, tergantung sistem kita yang menjaganya. Ya ada di situ namanya password. Password untuk masuk ke dompet kita dan namanya password atau username. Itu harus privasi, harus kita sendiri yang memilikinya, mengetahuinya. Cuma password username aja yang mengamankannya? Bisa pakai sistem sidik jari pribadi, dibuat lagi kunci keuangannya juga ada. Ada kunci keuangannya? Ada apa tuh namanya maksudnya? Ada namanya, kita masukkan itu ya ada 6 angka sebagai istilahnya seperti kita kalau di ATM kan ada PIN, PIN rahasia. Ada PIN-nya angka apa huruf? Angka. Oh, kata, bukan kata itu. Bukan kata. Kalau yang kata itu yang ada berapa kata? Password. 12 kata itu apa? Frase. Itu juga kata kunci ya? Itu juga kata kunci. Ada juga sistem keamanan yang lebih tinggi lagi, levelnya verifikasi ke Gmail. Ya, kita bisa setting double verifikasi. Ketika kita mau melakukan penarikan ada nanti verifikasi ke Gmail, atau juga ada yang kita membuat namanya Google Authenticator. Google yang mengidentifikasi jadi yang mengidentifikasi bahwasanya seseorang yang menarik itu, nanti Google itu memberi yang namanya 6 angka rahasia yang dia akan berubah setiap waktu.
tertentu. Gitu guys ya, pembicaraan singkat dulu masa Pak Polisi bicarakan tentang cryptocurrency, di mana pemahamannya mungkin masih agak berbeda ya dengan para ahlinya guys ya. Tapi mudah-mudahan pembicaraan ini bisa bermanfaat. Salam sukses. Kami ngopi dulu, sudah siap.